Oke teman-teman TKJ, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang mengerjakan mikrotik di VirtualBox, di mana mikrotik kita setting satu itu DHCP client Ethernetnya, dia bridging ke WiFi dan mendapatkan internet, terus ada gateway keluaran dan diakses oleh host. Ini saya kemarin buatkan videonya tanpa suara sehingga teman-teman bisa menyimak dan space-nya lebih kecil. Oke, di tugas berikutnya kemarin saya memberikan, nah ini gambaran yang tadi, memberikan kalian tugas untuk menganalisa ada dua buah router yang terkoneksi internet gitu ya, dimana router 1 itu mendapatkan koneksi internet langsung, terus dan dia membuat sebuah gateway, dan router 2 menangkap gateway tersebut dan menatkan kembali, menjadikannya sebuah jaringan baru. Coba kalian lihat di sini mengarah ke internet, terus di sini ada gateway-nya yang 100.1 yang sebelumnya adalah host only. Di sini saya rubah jadi bridge. Dalam artian istilah bridge ya. Di sini juga Ethernet satunya itu bridge, dan yang Ethernet 2-nya di router 2 itu adalah host only. Nah, kalau umpamanya nanti dikeluarkan menjadi komputer yang di luar laptop, di luar VirtualBox, kita bisa menjadikan ini bridge ya, bridge, tapi dengan syarat nanti Ethernet yang keluar di laptop kita itu harus aktif, terpasang kabel dan mengarah ke sebuah perangkat, jadi itu hidup dia menyala. Oke, saya terangkan sedikit analisa yang kemarin saya suruh kalian menggambarkan dengan apa saja yang terpikirkan oleh diri kalian sendiri gitu ya. Nanti settingnya adalah kita, kalau yang router 1 pertama, kita router 1 kemarin kita copy gitu ya, kita copy menjadi 2, terus kita aktifkan dia. Nah, setelah itu network adapternya yang pertama kita rubah ke bridge ya, tetap berarti ke bridge, diarahkan ke wireless Ethernet 1, terus yang adapter 2 nya kita bridging, nanti bridging ke router kedua. Nah, istilah bridging ini saya merahin. Kalau di VirtualBox tetap saya menggunakan host only ya, host only. Mikrotik 2 adapter adapter satunya di sini adalah adapter 1 ya, adapter satunya itu bridging. Nah, tetap saya menggunakan host only juga, sehingga mikrotik 1 dengan mikrotik 2 ini sama-sama host only dan berhubungan, dia nanti bisa di bridging, bisa saling komunikasi internal. Nah, ini baru yang Ethernet ada adapter 2 nya saya buat host only. Nah, kalau umpamanya mau dikeluarkan lewat port NIC atau LAN-nya laptop dan mengarah ke komputer yang di luar, kita bisa ubah jadi bridge ya, dengan syarat ada kabel terpasang mengarah ke switch atau mengarah ke laptop yang lain sehingga menyala itu ya. Kalau nggak menyala dia nggak aktif. Oke, nanti teknisnya seperti ini ya. Ini abaikan aja internet IP yang di depan karena kita menggunakan DHCP client nanti di sini. Terus gateway-nya yang keluarannya dari mikrotik 1 itu 192.168.100.1 nanti ditangkap oleh mikrotik 2 menjadi 192.168.100.2. Nah, di sini dinatkan kembali, menjadi 192.168.200.1. Nah, ini yang baru diakses internet. Jadi ada 2 kali NAT. Sini NAT, sini NAT. Boleh nggak di NAT untuk mengkoneksikan internet? Ya boleh saja. Kalau nggak di NAT dia nanti bablas ke sini. Ya, tapi browsernya tidak mau. Jadi NAT sendiri kalau permintaan dari klien itu akan dilanjutkan karena akan ada permintaan koneksi internet gitu ya. Itu fungsi secara kasar. Jadi internet di NAT menjadi private network, di NAT lagi menjadi private network. Oke, itu bagian yang akan kita kerjakan. Sekarang kita langsung mengarah ke VirtualBox-nya.
kita udah kerja kemarin di MikroTik 1. Nah, untuk MikroTik 2 nya sumbernya kita copy. Jadi saya cek dulu, saya nyimpannya di sini. Kalau nah, di sini VBox-nya saya sudah copy ke sini. Ini yang sebelumnya, ini yang kedua, ya. Nah, caranya boleh kalau di sini yang di copy hanya VHD-nya aja, berarti kita harus daftarkan manual. Nah, di sini kita daftarkan MikroTik 2. Terus next. Nah, berarti sebelumnya sudah ada. Kalau ada pesan seperti ini berarti sebelumnya di user ada. Kita tutup dulu. Ya, kita masuk ke C user. Ya, di sini ada VirtualBox. Nah, ini ada. Kita hapus dulu. Yes. Kita kembali sebelumnya. Oke, dari sini ya. Ini, nah kita lanjutkan mulai baru MikroTik 2, terus next, isi 512 aja teman-teman biar nggak ngelag. Terus di sini kita arahkan, kita cari di mana kita simpan. Nah, di sini ya. Oke, terus create. Nah, kita setting terus ya apa namanya, setting adapternya. Kita cek lagi. Yang pertama adalah MikroTik 1 di networknya. Pertama kita bridging dia ke wireless, oke. Terus yang kedua kita host only, ya. Kita host only kan. Nah, kita cek dulu sistemnya, benar sudah. Memori 512, oke. Terus yang kedua kita seperti tadi, cuma adapter satunya mengarah ke host only, ya. Terus adapter 2-nya juga di sini kita arahkan ke host only. Kalau umpamanya seperti yang saya bilang tadi, mau diarahkan ke komputer luar untuk ngetes, untuk jadi kliennya, ini kita arahkan ke bridge, ini ke Atheros, jadi ke fast Ethernet controllernya. Tapi jangan lupa colokan kabel Ethernetnya dipasang dan dihubungkan ke klien luar, ya, biar dia menyala. Oke, nah kita nggak menggunakan komputer di luar, boleh seperti ini aja. Oke, nah kita jalankan satu, sorry, start. Kita sama, kita di awal nanti kita reset dulu ya, biar pembelajarannya juga mulai dari awal. Jadi biarkan ini hidup sampai memang muncul menu adminnya, admin, enter, enter. Sistem kita reset dulu ya, sistem reset. Kalau yang lupa di tab saja. Nah, di sana ada no default, kasih status yes. Yes, oke. Nah, kita hidupkan, kita buat identitasnya dulu, nanti baru hidupkan MikroTik 2 biar nggak bingung. Oke, sampai di sini kita masuk ke Winbox. Ya, Winbox yang saya kirimkan juga ya, yang ada versi lamanya. Ya, di sini udah muncul. Kita klik, kita connect. Identitasnya jangan lupa dikasih, mungkin di sini RB1 gitu aja.
Nah, kita hidupkan yang MikroTik 2. Kalau sekaligus di sini dulu yang satu boleh kita selesaikan dulu. Kita setting di HCP kliennya, di HCP klien biar dia dapat koneksi internet. Satu ya. Terus kita apply. Mudah-mudahan dapat internet. Ya, dapat 1.14. Karena WiFi saya menggunakan Speedy. Oke, kita oke. Kita di addressnya juga sekalian saja tambahkan 192.168.100.1/24 ya, gateway kita. Nah, arahkan ke Ether 2. Play. Oke, dari sini dulu kita hidupkan sekarang MikroTik 2-nya. Oke, kita tunggu. Sama juga nanti MikroTik 2-nya kita reset biar clear dari awal, kita bisa mulai yang blank untuk menghindari beberapa error ya. Teman-teman juga kalau ada niat belajar, jadi ini juga bisa merupakan jadi hiburan. Amin. Oke, sistem reset, no, default, yes ya. Kita bisa dua menghidupkan Winbox gitu ya, aplikasi Winbox yang sama bisa. Oke, sekarang kita masuk ke Winbox versi lama. Nah, kita detect. Nah, yang ini kan tadi punyanya yang satu. Nah, kita yang ini, yang lihat ini 27 ini beda ya. Yang 14 punya yang tadi, itu yang masih 00. Oke, kita lihat sistem identitinya masih, kita ganti jadi RB2. Nah, di sini sudah dulu sampai identity. Saya tampilkan berupa ini saja biar ada gambaran. Jadi saya sebenarnya hanya memberikan gambaran sebuah konsep buat teman-teman TKJ, hingga harusnya teman-teman yang memang berusaha menjadikan ini sebuah pembelajaran. Jadi dimanapun kalau nggak menjadi kebiasaan itu susah ya. Oke, di sini MikroTik 1 anak-anak, dia sudah tadi terkoneksi internet dan sudah kita create untuk IP di Ether 2-nya ya, di HCP address list. Ini sudah. Langkah selanjutnya adalah, mungkin diingat-ingat kembali, kita setting DNS-nya ya. DNS-nya lalu kita centang di sini, kita berikan yang awal 888. Kita boleh isi dynamic servernya udah ke router yang di modem. Kita apply, kita oke. Selanjutnya kita cek rootnya anak-anak. Nah, teman-teman nih, root karena kita udah menggunakan di HCP client, dia udah otomatis ke sini root 0-nya, root 0-nya ya. Kecuali kalau kita manual, kita tambahkan. Oke. Nah, sekarang sudah, jangan lupa kita melakukan NAT ya. Kita NAT plus generalnya di SCR NAT, out interface-nya kita koneksi yang keluarnya atau ke WAN-nya atau ke internetnya itu Ethernet 1. Action-nya kita menggunakan Masquerade. Terus apply. Nah, dari sini kita coba dulu ping, bisa nggak ping ke internet. Oke, time out, terus replay. Oke, teman-teman, di sini udah replay. Kita sekarang tinggal melanjutkan koneksinya ya. Nah, di sini karena di sini adalah Ether 2-nya menjadi gateway yang di MikroTik 1, sini kita lanjutkan di HCP address
ya. Kita buat IP 192.168.100.2/24. Arahkan ke Ethernet 1, tinggal di apply. Oke, terus tambahkan lagi 192.168.200.1. Nah, sebagai gateway baru. Nah, ini ke Ethernet 2. Kita apply. Oke, selanjutnya karena ini bukan di HCP client, nah, saya tidak mau men-setting di HCP client biar ada pembelajaran. Nah, kita setting manual di sini anak-anak. Kita lari ke DNS, ya. DNS ini gunakan gateway yang sebelumnya. Boleh di sini ke lari ke 888, jadi ditambahkan ke 192.168.100.1 ya, biar pertaliannya biar kalian lihat. Nah, saya mengajarkan konsep. Terus oke. Terus itu kita masuk ke root. Nah, ke root ini yang saya tadi maksudkan ditambahkan secara manual. Ya. Gateway-nya ke 0, NAT address-nya ke 0. Nah, di sini kita masukkan gateway di MikroTik 1 192.168.100.1 ya. Oke, ini untayannya. Selanjutnya kita NAT juga, firewall NAT, tambahkan share NAT. Out interface-nya kemana? Ether 1 juga sama. Vision-nya kita masquerade. Oke, sampai di sini dulu. Nah, kita coba tes. Kita coba tes ke gateway dari terdekat dulu. Terdekat adalah gateway-nya adalah ping 192.168.200.1. Oke, jangan replay 200.1-nya. Kita coba di atasnya dia. Ping 100.2. Oke, ngeping juga. Nah, kita lompat ke atasnya 100.1. Ngeping juga. Nah, kita tembak modemnya mungkin 1.1. Ngeping juga. Kita tes internet. Ping 888. Ping internet jalan. Berarti dari sini, dari router 2 sudah 12 bisa ke atas. Nah, sekarang tinggal koneksikan ke klien, karena ini tadi Ethernet 2-nya di MikroTik 2, di RB2 itu host only. Jadi sebenarnya PC juga boleh disetting bridge, boleh disetting host only-nya, boleh diatur. Jadi maksud saya di sini, ini host only-nya kan masih manual nih. Maksudnya host only-nya masih otomatis, sorry. Nah, ini host only-nya kalau kita double klik, detail IP-nya kan masih 65.101.1. Nah, dia cuma sebagai jembatan internal host only aja. Nah, kalau kita mau tes klien kita atau laptop host sendiri, tetap yang menghidupkan ini biar bisa ngeping, nah ini kita sesuaikan jadi 200 titik sekian gitu ya, seperti di praktek kita pertama. Karena kalau enggak ya, kalau saat kita lakukan ping di sini, ini akan langsung 12 ke atas ya, karena laptop kita sudah terkoneksi internet juga. Ya memang pasti akan mau, karena ini 12. Jadi kalau teman-teman mau biar kalau di sini ngepingnya ke 192.168.100.1, mungkin dia akan berpikir ya. Tapi kalau kita diganti di sini, sandinya kita paksa ganti. Nah, di sini 192.168.200.10 semuanya.
ya. Seperti ini 192.168.200.1 sini 192.168.200.1 sini kita kasih seperti itu. Nah, komputer host kita juga seolah-olah nanti terkoneksi internet. Kita mulai di sini dari 200.1. Dia bisa nge-replay, teman-teman. Nah, kita ke 100.1. Ya, dia perlu proses tapi didetek. Coba kita lompat di sini. Ya. Tapi menggambarkannya sampai di sini saja sih 200.1 karena kan satu host ini dia berfungsi juga sebagai host, dia juga berfungsi sebagai klien gitu ya. Tapi bagi router 2, bagi RB2, khusus bagi RB2, host ini, komputer fisik ini adalah klien. Jadi kita ngetesnya sampai di 200.1 saja. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu yang bisa saya sharingkan ke kalian. Silahkan dicoba sehingga kalian dapat mendapatkan gambaran analisa sebuah untayan kerja di dalam sebuah router. Jadi di sini tadi di NAT, di sini di NAT, dan dapatlah sebuah klien. Oke, seperti itu anak-anak. Terima kasih.